Selamat siang pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Newsline Plus kali ini bersama saya, Jason Sambo. Pemirsa, di tengah menghadapi pandemi virus COVID-19, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan tetap mengikuti mekanisme yang ada. Hal ini disampaikan pada saat menyampaikan pidatonya di saat pembukaan masa persidangan 3 2019-2020 di Gedung Parlemen Senayan, Senin kemarin. Sebagian pihak kemudian menyetujui agar kemudian pembahasan ini ditunda sementara, namun sebagian yang lain justru mendukung. Yang menjadi pertanyaan kemudian bagi masyarakat adalah mengapa RUU Omnibus Law ini harus sesegera mungkin rampung? Dan kalau sudah dirampungkan atau sah menjadi undang-undang, bagaimana dengan implementasinya di Indonesia? Apa saja yang menjadi plus minusnya? Kita akan membahasnya langsung siang hari ini bersama dengan pengamat pajak, yaitu Bapak Justinus Prastowo yang sudah tersambung lewat sambungan Skype. Selamat siang Pak Justinus. Ya, selamat siang Mas Jason. Oke, Pak Justinus dalam keadaan sehat ya Pak ya? Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Pak Justinus, ini kita membahas selain COVID-19 yang sudah memang di dunia ini banyak diperbincangkan, tapi di Indonesia sendiri juga selain itu ada isu terkait dengan RUU Omnibus Law ini yang juga ramai begitu di ruang publik. Tapi kalau dari pandangan Pak Justinus sendiri begitu Pak, melihat kita masyarakat harus memandangnya seperti apa Pak dengan pembahasan RUU Omnibus Law ini yang draftnya sekarang sudah ada di DPR ini Pak? Ya, menurut saya terlepas dari segala kontroversi, kita harus kembali pada tujuan atau maksud awal bahwa kita ini butuh terobosan. Tidak bisa dengan cara ordinary untuk mengatasi persoalan yang ada. Karena tekanan global maupun persoalan domestik, apalagi sekarang ada pandemi COVID-19 yang juga akan berpengaruh pada perekonomian. Maka kita perlu langkah-langkah yang cepat, responsif, sehingga bisa menjawab kompleksitas persoalan Indonesia. Nah, dalam konteks ini saya kira ide omnibus itu menemukan relevansinya. Nah, bahwa dalam substansi ada dinamika, ada pro kontra, saya kira itu hal yang biasa dalam negara demokrasi. Yang penting sekarang difasilitasi bagaimana ruang publik dibuka secara luas, sehingga semua aspirasi bisa diserap dengan baik didiskursuskan, sehingga bisa menghasilkan satu langkah yang memang penting dan sangat dibutuhkan oleh bangsa kita, Mas. Oke, Pak Justinus, memang kalau dari sisi pemerintah kita memang melihatnya bahwa ini tujuannya adalah untuk kemudian meningkatkan perekonomian Indonesia, target Indonesia 5 besar ekonomi dunia begitu di 2045 seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi saya ingin coba mengcounter pendapat atau suara dari beberapa pihak. Ini salah satunya adalah Sekjen Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi dari Iksan Raharjo yang menilai keberadaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru akan menarik Indonesia kembali ke zaman kolonial Hindia Belanda. Tanggapannya Pak Justinus? Ya, saya rasa memang RUU yang sangat tebal ini, lebih dari 1000 halaman, itu perlu dibaca dengan lebih cermat, lebih rileks, dan juga harus objektif. Bahwa ada beberapa kekurangan, saya kira itu justru mengundang untuk diskusi, untuk masukan para ahli. Tapi kalau sama sekali dikatakan RUU ini cuma sebutan kembali ke kolonial, bahkan lebih buruk, saya rasa tidak, karena tujuannya tentu baik. Fakta empirik, kita mengalami problem membutuhkan investasi supaya perekonomian bisa lebih tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan juga akan mendorong peningkatan kesejahteraan. Nah, itu saya kira kita semua sepakat. Nah, bahwa dalam omnibus ini ada hal yang perlu ditambahkan atau perlu dikurangi, ini kita serahkan ke DPR menurut saya. Silahkan berdebatan secara rasional dari sana. Tapi menurut saya, pendapat itu muncul dari orang yang barangkali belum baca secara utuh. Bahwa ada kritik pada misalnya naskah akademik, saya kira kita sepakat, ada kritik, ada kekurangan. Tapi beberapa hal RUU ini menurut saya langkah maju. Misalnya menghilangkan paradigma perizinan menjadi sekedar registrasi, sehingga menghilangkan rent seeking yang selama ini menjadi beban bagi perekonomian kita. Lalu memangkas banyak birokrasi, banyak prosedur yang tidak perlu, sehingga akan lebih efisien, efektif bagi para pelaku bisnis. Ini juga menurut saya jadi tantangan yang selama ini kita hadapi. Dan yang ketiga, menurut saya, kita ingin menyesuaikan kepada kondisi saat ini, di mana kita butuh suatu pemerintahan yang lebih responsif, lebih berparadigma pada pelayanan. Nah, RUU ini bisa memastikan bahwa semua bisa diberikan dengan cepat,
tanpa harus meninggalkan governance yang baik. Nah, di ruang itu saya kira kita bisa memberikan masukan bagaimana governance yang baik itu bisa dipastikan dalam implementasi nantinya, Mas. Oke, setuju Pak. Artinya memang merampingkan banyak peraturan, kemudian debirokrasi menjadi lebih mudah begitu. Tapi kalau kita melihat kan ini tujuannya tidak hanya untuk memajukan ekonomi semata, tapi juga harus ada keberpihakan terhadap sosial masyarakat Indonesia sendiri. Saya juga mengutip lagi nih Pak, dari peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, yang mengatakan ketika kita melihat bagian penjelasannya sangat ekonomi sentris, bukan kesejahteraan. Jadi hanya bicara pertumbuhan ekonomi tanpa bicara keadilan sosial dan kesejahteraan. Apakah memang benar demikian Pak? Artinya memang ini hanya fokusnya ke pertumbuhan ekonominya saja, tapi tidak berpihak sama masyarakat, Pak? Ya, memang kalau kita lihat RUU ini sangat kuat paradigma ekonominya. Tetapi itu kritik yang bagus menurut saya. Nanti saya kira masukan dari teman-teman praktisi juga akan membantu. Tapi kalau kita cermati lagi, ada beberapa pasal yang mengatur tentang UKM, tentang koperasi. Nah, yang menurut saya bagus, terobosan misalnya keberpihakan pada UKM itu menjadi mandat bagi negara. Misalnya negara harus memfasilitasi kemudahan bagi UKM dalam pembukuan, dalam pelaporan keuangan, dan dalam pemasaran misalnya. Lalu permodalan bagi UKM juga dipermudah. Nanti ada PT perseorangan, sehingga setiap pelaku UKM itu bisa kompetitif, bersaing dengan pengusaha lain, termasuk badan usaha lainnya. Termasuk koperasi juga dipermudah, sehingga koperasi betul-betul dikembalikan rohnya sebagai soko guru perekonomian, bukan sekedar sebagai subordinat dari modal. Nah, hal seperti ini memang belum terkomunikasikan dengan baik oleh pemerintah menurut saya. Jadi saya kira ini perlu komunikasi lebih baik. Nah, sayangnya ada wabah pandemi COVID-19 yang agak mengganggu komunikasi ini. Tapi saya yakin dengan komunikasi yang baik, dengan kemasan yang lebih jelas, dan ruang yang dibuka lebih luas, ini bisa ditarik ketemu di tengah. Supaya tidak terlalu ekonomistik tadi, tapi juga aspek keadilan sosial diperhatikan. Nah, menurut saya kan benihnya sudah ada, semangatnya sudah ada, tinggal diperjelas, dipertajam, sehingga betul-betul ini menjadi konsensus nasional kita dalam rangka menuju pada Indonesia sejahtera dan berkeadilan itu. Oke, diperjelas Pak. Artinya ketika kita bicara RUU Omnibus Law ini tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi juga keberpihakan terhadap rakyat. Saya mau tanya secara spesifik, kita berandai-andai Pak Justinus, ketika misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini rampung misalnya, dampak spesifik apa, dampak nyata apa yang paling terasa, terutama untuk mungkin para pekerja dan masyarakat umum, Pak Justinus? Iya, jadi menurut saya pertama, Omnibus ini sangat relevan karena ini eranya sedang pandemi kita. Dan setelah pandemi ini kita butuh recovery. Recovery tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan lain-lain. Nah, menurut saya kalau ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu, secara baik, akan bisa menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah ke depannya, di mana investasi bisa ditarik untuk masuk ke Indonesia dengan baik, lalu birokrasi dibuat lebih profesional dengan governance yang baik. UKM koperasi akan menjadi pusat perekonomian baru, kekuatan ekonomi baru. Kita sedang reshaping ekonomi kita. Apalagi sekarang itu dalam konteks pandemi kita melihat ada model sosial baru berupa solidaritas dari masyarakat. Ini menurut saya penting. Nah, implementasinya nanti menurut saya investasi yang ditarik tadi hanya akan bisa masuk kalau ada trust. Nah, trust ini hanya bisa dibangun kalau kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia punya kepastian hukum yang tinggi, lalu punya sistem birokrasi yang lebih efisien, prosedur yang juga jelas, dan pada gilirannya partisipatif. Karena core dari Omnibus ini yang saya pahami sejauh saya membaca adalah bagaimana nantinya pemerintah itu menjadi fasilitator, menjadi akselerator. Lalu aktor-aktor ekonomi itu adalah warga negara sendiri, warga masyarakat. Nah, UKM koperasi di sini mendapat ruang yang lebih luas. Mudah-mudahan dengan adanya sinergi yang lebih baik, dengan adanya model yang lebih baik tadi, kita bisa
segera cepat dalam recovery perekonomian pasca pandemi COVID-19 itu. Itu harapan kita bersama ya Pak ya. Oke, kita melihat tadi Pak Justinus sudah menjelaskan bigger picture-nya begitu, UMKM untuk kemudian para pekerja, kesejahteraan begitu. Tapi kita juga melihat bahwa pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini juga kemudian mengundang suara-suara dari kaum buruh, protes dari mereka, merasa bertentangan dengan ada pasal-pasal yang diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kita akan bahas Pak Justinus usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali saat lagi. Ya, dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja nantinya akan ada kurang lebih sekitar 1.200 pasal yang akan dibahas dan juga 79 undang-undang, dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sendiri memang sudah masuk ke DPR draftnya dan masih open discussion. Saya kembali lagi ke Pak Justinus. Pak, tadi kita sudah membahas kemudian tujuan besar dari RUU Omnibus Law ini sendiri. Tapi kan ini juga banyak kemudian yang bersuara menentang adanya RUU Omnibus Law. Ini dari KSPI setidaknya ada 9 alasan. Kalau boleh saya rangkum sedikit, ini mulai dari hilangnya ketentuan minimum di kabupaten kota, kemudian ada juga jam kerja yang dianggap eksploitatif, 6 hari kerja 1 hari libur, kemudian perusahaan akan mudah mem-PHK karyawannya, dan yang terakhir adalah hilangnya jaminan sosial, buruh khususnya kesehatan dan pensiun. Tanggapannya Pak Justinus? Ya, memang ada resiko ketika satu undang-undang ingin mengatur banyak hal ya. Kita biasa ada yang lolos dalam detail. Nah, menurut saya ini yang perlu dicermati. Lalu yang kedua, tentu undang-undang omnibus ini bukan semacam panacea yang akan mengobati semua. Tapi perlu diagnosa yang lebih baik. Saya sepakat untuk itu. Nah, termasuk untuk ketenagakerjaan, menurut saya kalau kita baca dengan lebih detail dan kita amati fakta empiriknya, memang ada problem yang di undang-undang ketenagakerjaan sudah tidak bisa di-cover lagi karena dinamika. Ini sudah 17 tahun dari undang-undang ini diberlakukan. Menurut saya perlu penyesuaian-penyesuaian. Bahwa ada yang tidak memuaskan, saya kira itu hal yang sangat bisa dimaklumi, dan aspirasi teman-teman buruh menurut saya juga perlu didengarkan. Tapi jawaban saya kira-kira begini. Yang pertama, soal pesangon itu dihilangkan tidak benar. Karena undang-undang RUU ini mengatur pesangon tetap ada. Memang betul dikurangi persentasenya dari 32 kali maksimal menjadi 17 kali. Tetapi ini bisa dimaklumi ketika kita lihat data BPS bahwa fakta saat ini 66% perusahaan tidak mampu membayar pesangon. Jadi dengan aturan ketenagakerjaan yang terlalu berat tadi, faktanya bahwa banyak pengusaha mending tidak membayar pesangon karena tidak mampu. Nah, ini yang rugikan buruh sebenarnya. Karena mereka di PHK dan tidak mendapat pesangon. Nah, ini menurut saya bisa diatasi dengan RUU ini. Sekarang dengan 17 kali itu lebih make sense. Itu diharapkan semua pengusaha comply, patuh pada aturan ini. Lalu yang kedua, pesangon tetap diberikan meskipun jumlahnya turun, tapi ada kompensasi berupa jaminan kepastian kerja. Bahwa orang yang di PHK tidak ditelantarkan, tapi mereka berhak mendapat jaminan dari negara berupa pelatihan, lalu upscaling supaya mereka bisa lebih punya kapasitas sehingga bisa bekerja lagi, dan selama itu mereka mendapatkan semacam tunjangan meskipun sifatnya itu bukan cash gitu ya, tapi bisa dinikmati sebagai bentuk perlindungan sehingga mereka bisa dijamin mendapatkan pekerjaan yang baru. Ini kan nanti tidak ada di konsep sebelumnya. Dalam kerentanan ekonomi sekarang ini menurut saya ini malah relevan untuk menjamin setiap orang itu berhak mendapat pekerjaan yang layak. Lalu yang ketiga, dalam konteks PHK, betul bahwa sebelumnya memang perselisihan itu menjadi opsi terakhir, lalu diutamakan negosiasi. Nah, jalan buntunya lalu menjadi jalan belakang, mas pintu belakang. Pengusaha lebih suka outsourcing secara diam-diam. Itu kan penyelundupan hukum karena mereka melakukan praktek yang tidak benar, tetapi dilakukan karena keterpaksaan. Kalau rekrut pegawai tetap nanti tidak bisa PHK dan sebagainya. Nah, dengan kepastian itu lalu bisa diatur dengan lebih baik. Dan yang ketiga, saya tegaskan, ini membantu UKM juga, karena UKM tidak wajib atau tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terlalu kaku, sehingga mereka bisa lebih improve. Itu menurut saya yang lebih jelas dalam RUU ini.
Oke, Pak Justinus, kita tahan dulu karena sebenarnya yang bersuara sebenarnya tidak hanya kaum buruh saja, tapi ini kan juga berdampak pada mereka orang-orang kerah putih atau orang pekerja kantoran. Namun memang suaranya lebih adem ayem kalau kita bandingkan dengan buruh. Tapi sebenarnya RUU Omnibus Law ini juga berpengaruh sama mereka. Seperti apa dampaknya kita akan bahas usai jeda. Pak Justinus, pemirsa yang kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Newsline Plus. Saya masih kembali lagi ke Pak Justinus. Pak, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya tadi, ini RUU Omnibus Law memang ramai di kalangan mereka buruh begitu Pak, para pekerja manufaktur. Tapi sebenarnya untuk orang kantoran atau orang kerah putih, pekerja terdidik, ini kan juga kalau RUU Omnibus Law-nya sudah rampung, mereka terkena dampaknya juga kan Pak sebenarnya. Tapi memang suaranya lebih sepi. Saya akan mencoba tanya nih Pak, ada beberapa potensi yang kemudian dipikir ini kemudian bisa mengancam para pekerja kantoran. Kita lihat dari hal kontrak kerja Pak misalnya. Di RUU Cipta Kerja ini dihapus. Kalau di UU sebelumnya, di pasal 59, perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Ini bisa menimbulkan potensi kemudian perusahaan mem-PHK dengan begitu mudahnya Pak. Dan artinya susah untuk para pekerja kantoran untuk naik ke karyawan tetap. Artinya karyawan kontrak bisa terus-terusan begitu Pak. Benar demikian Pak? Ya, menurut saya ini harus diperjelas ya. Yang pertama, konsep UMR. UMR itu sekarang dikembalikan hanya untuk new entrants, hanya untuk betul-betul karyawan baru. Nah, karyawan sudah bekerja lama, terutama karyawan tetap, itu sifatnya negosiasi. Mereka berhak mendapatkan remunerasi karena profesionalitas, karena pencapaian performance yang baik. Itu menurut saya adalah opportunity bagi siapapun untuk mendapatkan hasil terbaik karena mereka telah melakukan pekerjaan yang baik gitu ya. Dan yang kedua, ini harus dilihat dalam konteks lebih holistik, tidak boleh omnibus saja. Pemerintah sedang memperbaiki sistem jaminan sosial. Lalu pemerintah juga sedang mendesain satu konsep jaminan perlindungan pekerjaan, ada kartu prakerja, ada insentif super deduction untuk sektor-sektor pelatihan ketenagakerjaan. Nah, konteksnya kan saya kira ingin menjamin semua orang bisa bekerja. Jadi kalau dikaitkan dengan itu kan menjadi naif kalau hanya dilihat ini justru ingin mengeksploitasi karyawan. Justru kalau bisa dikaitkan di sana dengan kompetisi yang baik, dengan kompetensi yang baik, ini kesempatan bagi siapapun yang kompeten, yang prima itu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, menurut saya ini kan yang harus ditonjolkan. Jadi kita ingin masuk ke era competitiveness dengan cara melakukan upgrading, upscaling, peningkatan kapasitas semua warga negara sehingga kita bisa kompetitif dibandingkan dengan tenaga kerja di negara lain. Nah, ini menurut saya yang perlu digarisbawahi. Nah, perlindungan itu tidak akan dihilangkan. Menurut saya dengan adanya mekanisme penyelesaian perselisihan dan sebagainya tetap ada di sana sehingga bisa dijamin bahwa karyawan tidak akan mudah di PHK seperti yang sekarang ini banyak dipergunjingkan di luar. Nah ini, Pak Justinus menyinggung soal PHK Pak, karena di RUU Cipta Kerja yang baru, ini sebenarnya diatur terkait dengan PHK, namun di undang-undang sebelumnya, di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebenarnya tidak ada. Dan ini banyak yang menilai pasal ini sangat berbahaya karena pengusaha bisa melakukan PHK hanya karena alasan melakukan efisiensi. Artinya efisiensi yang alasannya selama ini dianggapnya alasan yang bias, tapi justru di RUU Omnibus Law ini malah dipertegas Pak, dilegitimasi begitu Pak. Tanggapannya Pak Justinus? Ya, saya belum sampai detail ke sana, tapi kalau pembacaan saya adalah ini kan undang-undang yang tidak berdiri sendiri. Tentu nanti akan dikaitkan undang-undang lain, termasuk ketentuan tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, menurut saya dalam konteks itu kita harus pastikan negara kan tidak boleh zolim kepada warga negara, maka harus melindungi. Nah, bagaimana apakah PHK akan lebih mudah? Menurut saya dulu yang tadi saya sampaikan, karena PHK dulu itu menjadi pintu terakhir yang agak sulit, maka outsourcing solusinya. Nah, sekarang kan semua diformalkan. Outsourcing itu boleh tetapi dengan kriteria yang sangat spesifik. Kalau yang sekarang, artinya dengan spesifik dan formal itu bisa diawasi. Kalau bisa diawasi berarti bisa dipenalti kalau salah. Sama juga dengan ini, kalau PHK tanpa alasan, karena sekarang semuanya jelas, syarat kriterianya jelas, maka akan lebih mudah, publik pun ikut mengawasi itu. Tidak akan ada main belakang lagi.
Dalam konteks itu, saya kira kita harus mengapresiasi ada semangat keterbukaan untuk ini. Nah, tinggal sekarang betul-betul dipastikan supaya undang-undang ini jangan milik sekelompok orang saja. Misalnya hanya sekelompok usaha atau yang kelompok masyarakat tertentu, tapi ini harus menjadi milik semuanya. Oke, Pak, terkait dengan sosialisasinya, Pak Justinus melihatnya apakah pemerintah sudah cukup baik dalam mensosialisasikan terkait dengan pembahasan RUU Omnibus Law ini ke masyarakat, Pak? Nah, kalau melihat survei yang mengatakan 60% lebih orang tidak tahu Omnibus, menurut saya ini tantangan ya, pemerintah belum bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi saya bisa memaklumi, kemarin ada dilema. Kalau dibuka terlalu luas di awal, nanti nggak kelar-kelar, karena yang dibahas kan banyak sekali. Tetapi kalau dibahas secara tertutup, akan ada tuduhan tidak partisipatif, ini ada kong kali kong. Nah, ini saatnya dibuka menurut saya, tentu harus dilakukan secara masif, komunikasinya dengan baik, melibatkan banyak asosiasi, perguruan tinggi, elemen masyarakat, LSM, dan sebagainya, supaya bisa menjaring masukan yang baik, termasuk kritik-kritik yang sudah muncul itu juga dijawab. Karena toh ini belum terlambat, bagaimana ada komplikasi hukum yang harus diantisipasi, lalu diagnosa problem ekonomi yang perlu lebih detail di analisis, termasuk bagaimana pembahasan yang nanti di DPR itu harus dilakukan dengan kredibel, dengan terbuka, itu juga harus dijamin. Jangan sampai ada setengah kamar penyelesaiannya. Nah, menurut saya ini masih cukup waktu, dan lagi-lagi tantangannya menurut saya adalah implementasi. Kita harus belajar dari pengalaman, kita bisa bikin banyak undang-undang yang bagus, tapi gagal mengimplementasikan. Nah, saran saya, pemerintah nanti membuat semacam task force atau unit khusus yang memastikan aturan pelaksanaan bisa selesai dengan segera. Kalau perlu paralel, PP, peraturan menteri, termasuk unit yang melaksanakan ini, pastikan sampai ke level Pemda, akar rumput, ini semua bisa berjalan serempak. Maka unit ini penting untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan lain-lain. Oke, artinya memang walaupun draftnya sudah ada di DPR dan kemudian pemerintah sudah menggodok, artinya tapi masyarakat juga open akses ya Pak untuk bisa berkontribusi, untuk bisa menyuarakan. Terakhir, Pak Justinus, untuk menyimpulkan, apa menurut pandangan Pak Justinus yang membuat Indonesia harus kemudian segera mengesahkan RUU Omnibus Law ini, Pak? Karena kalau kita lihat RUU Omnibus Law ini kan sebenarnya dipraktikkan di negara-negara common law seperti Amerika, atau yang terdekat adalah Singapura begitu. Sementara Indonesia ini adalah negara civil law, Pak. Apakah produk hukum ini kemudian cocok kalau diimplementasikan di Indonesia, Pak? Ya, yang pertama memang Omnibus ini bukan menjadi produk hukum, tapi metode. Metode bagaimana mengatasi, menyelesaikan, mengharmoniskan banyak undang-undang secara sekaligus, secara serta-merta. Dalam hal ini menurut saya sudah ada presiden, beberapa undang-undang juga disediakan dengan cara Omnibus ini. Yang kedua, tentu perlu dilakukan pemetaan lebih baik, sehingga Omnibus ini betul-betul menjawab problem tantangan empirik kita, jangan malah menimbulkan masalah baru. Maka perlu diskusi dengan para ahli, pakar, praktisi, dan sebagainya, sehingga bisa menambal kekurangan, terutama dalam PP, dalam peraturan menteri, itu bisa dibuat aturan pelaksanaan yang detail, tidak bias, dan tidak multitafsir. Dan yang ketiga, menurut saya, dalam konteks hukum dan ekonomi, kita perlu memastikan bahwa Omnibus ini bisa menjawab tantangan konkret kita, yaitu kebutuhan investasi yang harus diakui. Kita ini stagnan karena bergantung pada konsumsi, pada government spending yang tidak bisa diharapkan lagi. Maka kita butuh investasi. Nah, sekarang harus dibundling, di-package dengan kebijakan-kebijakan lain. Karena tidak boleh Omnibus berdiri sendiri, tapi Omnibus hanya salah satu dari sekian banyak solusi yang harus dibuat dalam suatu paket kebijakan. Yaitu reformasi birokrasi, reformasi hukum, penataan kelembagaan, dan penataan politik dikerjakan sekaligus. Kalau itu dilakukan bersamaan, saya optimis kita akan bisa menyongsong era kompetisi dengan lebih baik pasca pandemi COVID-19 ini, Mas. Oke, jadi Pak Justinus, kapan sebaiknya, kapan target yang ideal untuk Indonesia kemudian RUU Omnibus Law ini bisa rampung, kemudian bisa diimplementasikan begitu Pak? Kira-kira? Ya, menurut saya setelah pembahasan yang baik, dengan pemerintah, DPR, dan elemen masyarakat, dengan para ahli, dalam bayangan saya paling lama 6 bulan ke depan semua sudah bisa diselesaikan. Sehingga pasca pandemi kita punya landasan kebijakan yang baru untuk menuju kebangkitan ekonomi, sosial, politik Indonesia.
Oke, terima kasih Pak Justinus Prastowo, pengamat pajak. Semoga kita doakan pembahasan RUU Omnibus Law ini tidak hanya ekonomi sentris saja, tapi memang benar-benar juga berpihak terhadap rakyat, begitu Pak. Sekali lagi terima kasih, dan pemirsa demikianlah perbincangan kami di Newsline Plus kali ini, dan jangan kemana-mana, saat lagi Headline News pukul 15.00 waktu Indonesia Barat akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.